Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Dr. Mukhrij Sidki MAG selaku dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, izinkan saya untuk menyampaikan suatu video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Dan saya izin mengambil tema atau judul yaitu faktor kemunduran Islam. Nah, sebelum memasuki pembahasan dan submateri, kita perlu ketahui ya, dalam sejarah Islam pernah mengalami zaman keemasannya di berbagai aspek, yaitu pada kekuasaan dinasti Abbasiyah itu di Baghdad ya. Nah, jadi dinasti Abbasiyah ini menempati kedudukan pentingnya dalam sejarah Islam, antara lain karena kejayaan Islam mencapai puncaknya proses waktu yang panjang. Seperti ada pepatah yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Nah, itu terjadi pula pada dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Abbasiyah masa kemasan Islam. Nah, namun kemasan Islam ini itu tidak abadi, terus menerus ada waktu dan ada masanya dinasti itu mundur. Nah, jadi faktor-faktor kemunduran Islam itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, jadi faktor internal ini ada beberapa yang menyebabkan kemunduran Islam. Nah, yang pertama itu adanya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang luas. Nah, ditambah juga pada sistem komunikasi masih sangat lemah dan belum maju, menyebabkan lepasnya suatu daerah satu persatu. Nah, jadi pada masa itu penguasa-penguasanya masih sangat lemah untuk mengurusi suatu wilayah tersebut dan tidak cukup mumpuni komunikasi yang baik. Mungkin istilahnya miskomunikasi lah. Nah, itulah salah satunya mereka menyebabkan wilayah mereka satu persatu menjadi lepas gitu. Nah, yang kedua, faktor internal yang kedua itu adalah kecenderungannya para pemimpin ya, para penguasa pada saat itu. Mereka itu hidup mewah terus berfoya-foya. Nah, para penguasa ini atau para pemimpin ini ketika mereka berfoya-foya, hidup mewah, diikutilah oleh para hartawan dan anak-anak mereka, anak-anak pejabatnya. Nah, yang turut menyebabkan roda pemerintahan pada saat ini itu terganggu dan rakyat semakin miskin. Nah, jadi pada pemerintahan ini, pada pemerintahan faktor internal ini, para pemimpin dan para penguasa itu dibiasakan hidup mewah dan berfoya-foya dan melupakan rakyat yang ada di bawahnya. Nah, mungkin yang ketiga yaitu adanya praktek korupsi ya pada penguasa atau para pemimpin, diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional dan di semua berbagai provinsi. Nah, jadi para penguasa ini ketika mereka memerintahkan atau menjabat sebagai pemimpin daerah tersebut atau masing-masing, nah mereka ini selalu korupsi dan selalu dari korupsi itu mereka jadilah hidup mewah berpoya-poya gitu, istilahnya melupakan rakyat miskin. Nah, mungkin yang keempat yaitu faktor internal yang keempat, perang saudara ya antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nah, secara jelas membagi Abbasiyah menjadi dua kubu, yaitu kubu Arab dan kubu Persia. Nah, jadi dua kubu ini menyebabkan pertentangan antara Arab dan non-Arab. Nah, jadilah di situ perselisihan antara Muslim
dengan non-muslim, serta perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Nah, mungkin itulah beberapa faktor internal kemunduran Islam. Nah, mungkin selanjutnya yaitu faktor eksternal kemunduran Islam. Nah, mungkin ada beberapa faktor eksternal kemunduran Islam, yaitu yang pertama ya, terjadinya perang salib. Nah, jadi pada saat itu kebencian umat Kristen terhadap umat Muslim semakin bertambah. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu mengambil alih Baitul Maqdis. Nah, maka pada tahun 1905 Masehi yang dipimpin kerajaan oleh Paus Urbanus ya, kerajaan umat Kristen yang dipimpin oleh Paus Urbanus. Raja ini sangat berat hati untuk menerima bahwa Baitul Maqdis itu sudah milik Islam. Maka disitulah kerajaan atau raja Kristen pada saat itu, Paus Urbanus, menyuruh seluruh umat Kristen di Eropa untuk memerangi umat Muslim. Nah, maka disebutlah perang ini perang salib. Nah, faktor eksternal yang kedua yaitu serangan Mongol. Nah, jadi pada saat itu serangan Mongol atau bangsa Mongol mengambil alih wilayah Asia Tengah dan Persia. Nah, salah satunya bangsa Mongol ini menyerang dan mengambil alih yaitu pusat ilmu yang ada di Baghdad. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak hal wajar lagi ya untuk mengetahuinya bahwa pusat ilmu pada saat itu ialah Baitul Hikmah yang ada di Baghdad. Nah, pemimpin Islam ini yang ada di Baghdad dan pusat perpustakaan tersebut dihancurkan oleh bangsa Mongol. Karena mungkin bangsa Mongol berpikiran karena inilah pusat titik tertentu untuk menghancurkan umat Islam. Dan ini juga adalah salah satu awal runtuhnya Baghdad. Nah, mungkin itu faktor eksternal kemunduran Islam. Nah, setelah Islam mengalami kemunduran, apa sih dampak yang dialami oleh umat Muslim pada saat itu? Nah, jadi dampak kemunduran Islam pada saat itu, Islam terjadi perpecahan. Nah, jadi pada saat itu terjadinya perpecahan dua golongan, yaitu ada Arab Sunni dan Arab Syiah. Nah, jadi ketika Arab Syiah ini menyalonkan sebagai pemimpin pada masa itu, nah Arab Syiah ini selalu kalah dari Arab Sunni. Nah, mereka Arab Syiah ini protes lah istilahnya, atau nggak terima kepada Arab Sunni. Selalu ketika kalah itu melakukan protes, dan disitulah terjadi bentrok atau perpecahan antar Islam sendiri. Nah, dampak kemunduran Islam yang kedua yaitu negara Islam itu mengalami penjajahan ya. Salah satu contohnya yaitu pada kerajaan Mughal di India. Nah, mereka dijajah selama 3 abad. Nah, kerajaan Mughal ini dijajah selama 3 abad pada tahun 1526 sampai 1858. Nah, jadi kerajaan Mughal ini hancur dikalahkan oleh kolonial Inggris. Nah, sebab hancurnya adalah sikap pemerintah yang hedonis oleh para penguasa, pemimpin yang tidak komponen, dan lemahnya kekuatan militer. Nah, jadi yang menyebabkan kerajaan Mughal mengalami penjajahan pada saat itu, penguasa-penguasa kerajaan Mughal pemerintahnya ya pada egois atau ya tidak komponen, dan kekuatan militernya yang kurang gitu, lemahnya kekuatan militer. Nah, dampak yang terakhir dari kemunduran Islam tersebut ialah tidak ada lagi sistem kekhalifahan setelah berakhirnya dinasti Abbasiyah. Jadi ini sangat berdampak kepada negara-negara Islam yang lain. Nah, negara-negara Islam yang lain tidak lagi dipimpin oleh khalifah
akan tetapi dipimpin oleh presiden. Misalkan contohnya negara Mesir. Nah, sistem pemerintahan Mesir ini yang tadinya khalifah digantilah menjadi sistem republik dan kepala negaranya yaitu presiden. Nah, mungkin dari kita sendiri janganlah kita hedonis dan akan haus kekayaan pemimpin atau pejabat sehingga kita melupakan tugas-tugas yang telah diamanati. Kita terlalu menikmati harta-harta yang kita dapatkan atau jabatan yang kita dapatkan. Kita harus ingat Allah dan ingat aturannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.